Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novi Hendriani. Saya dosen program studi kebidanan, program studi sarjana kebidanan, dan program pendidikan profesi bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer, mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan di semester 5 dengan beban 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem Delivery Introduction dan Assessment. Apa itu delivery? Adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran atau orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction, pengenalan atau pendahuluan, memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, contohnya adalah sistem penilaian. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran melalui sikap, aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Dari aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Dalam keterampilan khusus selanjutnya, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup asuhan kebidanan komplementer. CPMK 1, mampu memahami konsep pelayanan kebidanan komplementer. CPMK 2, mampu memahami asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga. CPMK 3, mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada masa bersalin. CPMK 4, mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada masa nifas. CPMK 5, mampu memahami pelayanan kebidanan komplementer pada bayi baru lahir. Selanjutnya, bahan kajian dalam MK ini adalah definisi asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga, konsep asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga, manfaat prenatal yoga, prinsip-prinsip melakukan prenatal yoga, persiapan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan prenatal yoga, kontraindikasi prenatal yoga, sekuen prenatal yoga pada ibu trimester 3, prenatal yoga pada trimester 1 dan 2, prenatal yoga pada trimester 3. Daftar pustaka yang saya gunakan, salah satunya yang utama dari Aprilia, Kusmini Meliana, Fatimah Lestari, dan The American College of Nurse Midwife. Metode yang dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa sarjana kebidanan, tutorial yang diberikan, preseptor, bedside teaching, diskusi kasus, observasi, supervisi, penugasan, demonstrasi, belajar mandiri, dan belajar berinovasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan metode hybrid, yaitu dengan 57% pembelajaran luring dan 43% pembelajaran daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan evaluasi pembelajaran di laboratorium. Media yang dapat mendukung proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, daftar tilik, panduan praktek, dan jurnal. Saya menggunakan jurnal untuk mendukung proses belajar mengajar yang menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran,
dan mereview kasus yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu sebelumnya, sehingga saya selaku dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa di lahan praktik. Baiklah, saat pertemuan awal semester saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Penilaian tersebut terdiri dari aktivitas partisipatif 15%, hasil proyek laporan tugas, makalah PPT 15%, kognitif tugas, pencapaian target, logbook 10%, kognitif kuis, sikap 10%, kognitif UTS, presentasi dan penguasaan materi kasus 25%, dan kognitif UAS 25%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan di lahan praktik. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan delivery, introduction, dan assessment. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran demonstrasi di kelas secara luring pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa semuanya? Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya ada? Hadir nggak ketua kelas? Siapa ketua kelas? Oh, Mbak siapa? Mbak Katarin. Oke, yuk biar semuanya ikut ya berdoa. Silakan ketua Mbak Karin untuk memimpin doanya. Oke, baiklah. Kita sudah berdoa. Saya lihat bangku kayaknya ada yang kosong ya, otomatis ada yang tidak hadir hari ini ya. Oke. Yang hadir, Ibu ucapkan terima kasih atas kedisiplinan Anda sehingga Anda hadir dengan ready, dengan siapnya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ini udah sesi yang keberapa? Sesi ketiga ya. Tapi kayaknya masih seger aja, kayaknya siap menerima pembelajaran dari Ibu ya. Siap ya? Oke, sip. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, baik yang di depan dan di belakang, pernah nggak menemukan, ini kayaknya ada yang dari kesehatan ya, pernah nggak menemukan atau mendampingi seorang ibu yang sudah hamil trimester ketiga dan mengeluh pinggangnya sakit? Ada nggak? Nah, apa yang Anda arahkan ke ibunya? Apa yang Anda sarankan buat ibunya? Ada yang mau jawab? Ada yang ketemu nggak seperti itu? Mbak Hilmi, ada? Apa yang Anda arahkan ke pasiennya? Apakah ya udah Bu dipijat aja? Karena kan ibu mengeluh nih. Oh, dirujuk ke rumah sakit. Atau ada lagi enggak? Ya udah, ibu boleh senang kok enggak ibu jalan pagi. Atau ibu ada gerakan-gerakan yang membuat pinggang ibu menjadi berkurang sakitnya. Ada mengarahkan seperti itu? Ada. Oke. Nah, kayaknya pembelajaran hari ini pas banget ya. Kita belajar tentang prenatal yoga. Jadi ketika ada keluhan-keluhan ibu pada trimester ketiga, ya alhamdulillah bisa mengurangi keluhan tersebut ya. Oke, baik kita lanjut ya. Asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga. Nah ini kebetulan pertemuan pertama ya. Terjadinya keluhan-keluhan pada saat trimester ketiga. Nah inilah solusinya salah satunya ya. Dengan memberikan terapi prenatal yoga. Tujuannya itu menciptakan proses kelahiran yang lancar, bebas takut dan minim trauma gitu. Maksud dari minim trauma di sini ketika dia melahirkan tidak terjadi robekan jalan lahir gitu. Mau nggak lahiran seperti itu? Atau mau nggak menolong
pasien ketika melahirkan, kita pendampingnya, terus pasiennya tidak terjadi robekan jalan lahir. Mau banget. Karena apa? Mereka puas dan kita juga puas. Karena ketika melahirkan tidak terjadi robekan, otomatis mengurangi rasa sakit. Dan nanti pasien yang lain berdatangan ke kita. Jadi ada nanti labelnya bidan Hilmi gitu ya. Kalau lahiran di sana tidak robek loh gitu. Seru nggak? Seru banget. Apalagi sekarang ya, setiap gang bidan itu membuka praktek. Sok silakan, nggak apa-apa. Apalagi sekarang peraturan baru. Jika sudah lulus, dapat sertifikat UKOM, gitu ya, lulus, silakan membuka praktek. Beda kalau dulu, siswa sudah lulus, harus dapat pengalaman 2 tahun dulu. Tapi sekarang enggak. Silakan Anda bersaing di sana, asal sesuai dengan SOP yang dilakukan. Oke, seru nggak lulus? Nanti langsung praktek. Wah, oke, tak doain ya, cepat ya lulusnya. Nah, ini capaian pembelajarannya. Diharapkan setelah pembelajaran ini Anda bisa menjelaskan definisi asuhan kebidanan, komplementer prenatal yoga, konsep asuhan kebidanan, bisa menjelaskan apa itu manfaat dari prenatal yoga ini, dan bisa menjelaskan prinsip-prinsip melakukan prenatal yoga, dan bisa mempersiapkan dalam asuhan kebidanan prenatal yoga ini juga. Anda juga bisa menjelaskan apa saja sih kontraindikasi dari prenatal yoga. Nah, juga yang nomor 9, Anda paham dan menjelaskan sekuen prenatal yoga pada ibu trimester ketiga. Ini capaian pembelajaran dan diharapkan Anda paham ini. Nah, kita lihat apa sih definisi dari prenatal yoga ini. Asuhan komplementer ini. Apa definisinya? Kita bisa pahamin. Kombinasi antara ilmu kebidanan dengan terapi komplementer berupa prenatal yoga, yaitu dia berupa jenis olahraga atau senam yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan fisik, psikis, dan mental dan emosional ibu hamil. Oke, ini ya definisinya. Nah, tapi kalau kita lihat fokus utamanya untuk buat apa? Terjadinya penyelarasan antara tubuh, pikiran, jiwa melalui kombinasi adanya gerakan, ya, teknik pernafasan dan meditasi. Oke, yang tadi udah paham ya? Definisi, gitu ya? Fokus utamanya, paham ya? Belum ada pertanyaan di sini ya? Nanti boleh kalau kurang paham langsung tunjuk tangan aja, biar ibu tidak lupa. Nah, kita masuk ke konsep asuhan kebidanan komplementer prenatal yoga. Nah, kita bisa baca di sini ya. Holistik memandang ibu hamil secara menyeluruh, baik fisik dan psikologis, bukan hanya fokus pada aspek klinis medis semata. Fisiologi dan alami, mendukung proses kehamilan dan persalinan agar berjalan sealamiah mungkin gitu. Karena ibu hamil itu adalah normal. Ya, dan kita harapkan ketika dia lahiran juga dalam keadaan lahir normal. Gitu ya. Nah, pemberdayaan perempuan, meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran tubuh, dan kemandirian ibu dalam menghadapi persalinan. Di sini kita bisa belajar tentang manfaat prenatal yoga. Nah, di sini ada memperbaiki postur tubuh. Kok bisa gitu ya? Kita lihat kan ya. Ibu hamil itu posturnya seperti apa? Semakin besar perutnya, semakin condong ke depan. Dia seperti gaya nih, seiring bertambahnya usia kehamilan, pusat gravitasinya tubuh ibu akan bergeser ke depan, betul ya? Nah, yang menyebabkan lordosis. Tahu lordosis gak? Nah, begini ya, itu nggak nyaman kalau diikuti seperti ini. Atau kelengkungan tulang belakang, gerakan yoga membantu. Nah, ternyata dengan adanya gerakan yoga ini membantu menyelaraskan kembali tulang belakang dan menguatkan otot erector spinae sehingga nyeri punggung bawah dapat diminimalisir. Gitu ya, ini manfaatnya. Nah, ada lagi nih
menjadi bugar, tetap bugar gitu ya. Nah, kenapa? Dengan yoga itu melatih otot-otot inti agar ibu hamil ini tetap memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan tidak mudah terjatuh meskipun mengalami perubahan beban fisik yang drastis. Coba kita bayangin, ketika dia trimester ketiga, berapa kilo dia yang harus digendong, dibawa, nggak bisa ditaruh gitu. Coba kalau kita perhatikan, kita lihat ibu ini ya Allah dengan ikhlasnya ya, menggendong perutnya, nggak bisa ditaruh dulu. Coba kalau bisa ditaruh dulu enak ya, mau ke belakang atau mandi dulu taruh dulu. Ini enggak gitu. Makanya ya tetap ketika dia melakukan yoga ini dia menjadi tetap bugar, menyeimbangkan dan menstabilkan tubuhnya. Oke. Nah ternyata ketika hamil itu juga pernapasannya juga akan terganggu. Nah, dengan dilakukan senam yoga ini memperbaiki melalui teknik pernapasan perut atau pranayama, kapasitas vital paru ibu akan meningkat. Hal ini menjamin suplai oksigen yang optimal baik untuk metabolisme ibu maupun untuk dialirkan ke janin melalui plasenta. Nah, ini ya bisa membantu perbaiki pernapasan ibu. Nah, ini juga lanjut melatih otot-otot dasar panggul dan membantu mempersiapkan proses kelahiran. Ini adalah puncaknya. Masih sekalian, postur seperti jongkok gitu yang disebut dengan malasana atau pose kupu-kupu. Badakosana secara fisik spesifik melatih kekuatan dan elastisitas otot perineum serta dasar panggul. Sehingga ketika mau melahirkan, perineumnya lentur. Sehingga si ibu mendapatkan bonus. Apa bonusnya? Tanpa ada jahitan gitu ya. Nah, di sini ada yang perlu didiskusikan? Yang tadi manfaatnya tadi paham? Oke, paham ya? Oke. Nah, apa manfaatnya lagi? Buat manfaat mentalnya ya, mengurangi stres pada saat hamil. Membantu jiwa dan raga semakin rileks untuk beristirahat sejenak di antara dua kontraksi, menghilangkan rasa takut dan khawatir pada saat kelahiran. Kenapa kok bisa gitu? Nah, ini manfaatnya ya. Mengurangi stres pada saat hamil. Nah, kita tahu selama kehamilan itu perubahan terjadi hormon ya. Terjadi perubahan hormon yang drastis serta kecemasan akan peran baru seringkali memicu stres fisik dan emosional. Nah, saat melakukan prenatal yoga, kombinasi gerakan lembut atau asana dan pengaturan nafas, pranayama akan menstimulasi sistem saraf parasimpatis. Proses ini menurunkan produksi hormon stres atau kortisol secara signifikan dan memicu pelepasan hormon endorfin yang memicu rasa rileks sehingga stabilitas emosional ibu hamil tetap terjaga dengan baik. Ini karena hormon, oke ya. Nah, kok bisa ya gitu dengan yoga membantu jiwa dan raga semakin rileks di antara dua kontraksi. Nah, kenapa? Poin kedua ini adalah salah satu manfaat mental dan fisik yang paling krusial untuk persiapan persalinan kala 1. Saat proses melahirkan, kontraksi rahim akan datang secara berkala dengan jeda istirahat di antaranya. Nah, latihan menahan pose dalam prenatal yoga mengajarkan ibu untuk mengontrol nafas dan mengistirahatkan pikiran saat tubuh mengalami ketegangan. Kemampuan mental ini sangat membantu ibu agar bisa memanfaatkan waktu jeda berapa menit di antara dua kontraksi untuk relaksasi total guna memulihkan energi dan mencegah kelelahan. Oke. Nah, menghilangkan rasa takut dan khawatir pada saat kelahiran. Nah, kok bisa dengan senam yoga gitu ya? Ternyata ketakutan akan merasa sakit saat melahirkan dapat memicu fear, tension, pain cycle. Siklus takut, tegang, sakit. Semakin takut seorang ibu, otot-otot tubuhnya akan semakin tegang. Yang justru membuat rasa sakit kontraksi terasa jauh dan lebih hebat. Itu teorinya ya. Dengan prenatal yoga memutus siklus ini secara mental dengan melatih pikiran bawah sadar ibu melalui afirmasi positif,
meditasi, dan latihan visualisasi persalinan yang damai. Dengan mental yang terlatih untuk tenang, rasa takut dan khawatir berganti menjadi rasa percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Oke. Nah, apa manfaat dari spiritual? Nah, ternyata dengan senam yoga itu si ibu bisa berkomunikasi dengan baiknya. Oke, meningkatkan ketenangan dan ketentraman batin, melihat segala sesuatu apa adanya, meningkatkan kebahagiaan diri sendiri. Yuk kita bahas, kok bisa gitu ya? Nah tuh, berkomunikasi dengan bayinya. Nah saat melakukan yoga gitu ya. Dan meditasi, ibu hamil diajak untuk mengatur nafas secara lambat dan meletakkan tangan di perut. Dalam kondisi rileks ini, fokus perhatian ibu sepenuhnya beralih dari dunia luar ke dalam rahim. Nah, secara spiritual dan psikologis, momen ini membangun prenatal bonding atau adanya ikatan batin yang kuat, gitu ya. Ibu belajar menyapa, mengirimkan energi kasih sayang dan berkomunikasi lewat rasa dengan janinnya yang membuat bayi merasa aman dan merasa dicintai sejak dalam kandungan. Nah, itu keuntungan dari senam yoga. Nah, kok bisa dengan senam yoga bisa meningkatkan ketenangan dan ketentraman batinnya? Ternyata dengan gerakan yoga yang dipadukan dengan teknik pernapasan, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik ibu. Hal ini secara klinis menurunkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, lalu menggantikan dengan hormon endorfin. Ketentraman batin yang dicapai membantu ibu mengatasi gangguan tidur yang tadi ya, mengurangi ketegangan pikiran, dan memberikan rasa damai yang mendalam dalam menghadapi proses transisi menjadi seorang ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ada yang bertanya, ayo. Mbak Ilmi mau nanya, silakan. Kenapa sih Bu, ibu hamil dengan riwayat hipertensi dan preeklamsi tidak boleh disarankan untuk yoga? Nah, ayo siapa yang jawab? Oh, Mbak Ilmi, ayo silakan Mbak Ilmi. Itu menjawab, meskipun secara umum prenatal yoga itu memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil, kondisi hipertensi juga disebabkan itu beresiko meningkatkan tekanan darah akut. Ada beberapa gerakan yoga yang melibatkan perubahan posisi tubuh secara konsisten. Penanganan posisi atau teknik pernapasan tertentu yang jika dilakukan dengan keliru dapat memicu lonjakan tekanan darah secara mendadak. Pada ibu hamil yang sudah memiliki hipertensi, lonjakan ini juga akan sangat berbahaya bagi pembuluh darah ibu maupun plasenta. Jadi ingat ya, tidak disarankan ibu dengan hipertensi preeklamsi untuk senam yoga. Ada lagi yang bisa menjawab? Bagus tadi pertanyaan, jawabannya bagus, pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Yang lain? Ada yang jawab? Enggak. Kalau kita ada yang bertanya lagi enggak? Satu lagi? Mbak Rovina, ayo. Baik. Pertanyaan kedua, kenapa pada ibu hamil dengan placenta previa tidak disarankan gitu. Jadi jelas ya, placenta previa itu plasentanya di jalan lahir dan malahan ibunya harus dalam keadaan istirahat total. Nah, kalau kita saranin juga dia yoga, apa yang terjadi gitu ya. Jadi ingat ya, kontraindikasi untuk senam yoga ibu dengan hipertensi preeklamsi, ibu dengan placenta previa, ibu dengan susah nafasnya, ibu dengan penyakit jantung. Tuh ya, tidak disarankan. Baik. Tadi pertanyaan dan jawabannya bagus banget tuh. Ibu gak nyangka loh kalian bisa menjawab dan pertanyaan itu yang keluar dari mulut Anda. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Kayaknya materinya kita sudah selesai ya. Baik, lanjut. Tadi pembelajaran kita sudah selesai. Kita rangkum lagi. Kesimpulannya bisa dijelaskan? Ketua, ayo Ketua. Baik, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu dapat saya simpulkan
Prenatal yoga merupakan kegiatan latihan fisik yang dirancang khusus untuk ibu hamil dengan menggunakan kapan ibu dan janin. Oke. Ini menggabungkan gerakan tubuh, teknik pernapasan, relaksasi, dan meditasi yang disesuaikan dengan usia kehamilan serta kondisi kesehatan. Tujuan utama prenatal yoga adalah menjaga kebugaran fisik, meningkatkan kesehatan mental, mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan, dan mendukung kesejahteraan ibu serta janin. Pelaksanaan prenatal yoga secara rutin memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi nyeri punggung, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot pangkal, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi stres, kecemasan, serta membantu ibu memperoleh kualitas tidur yang lebih baik. Selain itu, latihan pernapasan dan relaksasi dapat membantu ibu lebih tenang dan mampu mengendalikan nyeri saat proses persalinan. Meskipun memiliki banyak manfaat, prenatal yoga harus dilakukan dengan memperhatikan indikasi, kontraindikasi, dan kondisi kesehatan ibu hamil. Latihan sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan izin dari tenaga kesehatan, dipandu oleh instruktur yang kompeten, serta menghindari gerakan yang beresiko bagi ibu maupun janin. Secara keseluruhan, prenatal yoga merupakan salah satu upaya promotif dan preventif yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil. Dengan pelaksanaan yang benar, aman, dan teratur, prenatal yoga dapat membantu ibu menjalin kehamilan dengan lebih nyaman, meningkatkan kesiapan fisik dan mental menjelang persalinan, serta berkontribusi terhadap tercapainya kehamilan dan persalinan yang sehat bagi ibu maupun bayi. Oke, tadi udah disimpulkan ya, alhamdulillah. Nah, tapi namun ingat sebagai bidan apa? Prinsip utama kita adalah keselamatan pasien, gitu ya. Setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Kita harus selalu melakukan screening ketat terhadap kontraindikasi seperti adanya plasenta previa dengan riwayat perdarahan sebelum merekomendasikan gerakan yoga kepada ibu hamil. Oke. Nah, buat evaluasi nanti, nah untuk menguji pemahaman belajar bersama, kita sudah belajar bersama. Nah, mana ini? Nah, untuk menguji pemahaman klinis Anda, saya telah menyediakan sebuah studi kasus di platform e-learning kampus. Ingat nggak PIN-nya, pasportnya? Learning? Ingat ya? Oke, nanti Ibu kirim ke sana. Nah, kasusnya ini mengenai seorang primigravida trimester ketiga. Ibu hamil pertama sudah kehamilan TMT ketiga. Dan dia itu mengeluh kecemasan tinggi menjelang persalinan dan posisi janin yang masih belum optimal. Apa tugas Anda? Secara berkelompok menyusun rancangan modifikasi gerakan yoga yang aman dan efektif untuk ibu tersebut. Nah, jangan lupa untuk menyertakan referensi jurnal ilmiah yang terkini sebagai dasar penentuan gerakan. Silakan nanti unggah lembar ininya ya, lembar kerja kelompoknya di e-learning paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita kuliah untuk next berikutnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan langsung mempraktekkan gerakan-gerakan yoga yang tadi sudah belajar ya. Tadi kan hanya teori. Minggu depan kita lanjut ke praktek ya. Jadi di sini silakan pelajari kembali modul praktikum yang sudah dibagikan. Tetap semangat belajarnya ya. Jadilah bidan yang cekatan, yang holistik, dan selalu memberikan asuhan yang menenangkan bagi ibu hamil. Setuju nggak? Setuju. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi kelas hari ini. Sebelum saya tutup, ada satu bait pantun untuk menyemangati hari kalian. Coba ya cakepnya ya. Oke. Buah kelapa, buah kedondong. Cakep. Jangan lupa dimakan bersama. Cakep. Hari gini malas belajar dong. Ingat, wisuda di depan mata. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.